Ya suka dukanya banyak lah ya, yang pasti banyak dukanya. Mungkin kalau dukanya tuh kayak capek lah, sidang kan udah berapa kali dari mulai Bang Amar dibawa ke NK sampai akhirnya penetapan hakim dibawa ke sini gitu kan. Ya banyak lah suka dukanya gitu. Untuk yang mungkin sukanya kak, yang paling katanya dikit nih, sukanya apa Ya kak? sukanya paling lucu-lucuan aja, kayak kita kan nggak bisa ketemu ya, nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi, jadi kayak balik lagi ke tahun 90-an, surat-suratan gitu, jadi komunikasinya lewat surat, nanti balas nanti surat gitu aja, lucu-lucuannya. Sukanya gitu aja, lucu-lucu gitu gitu kan. Kalau dukanya banyak lah, mental, semua pikiran kan semua dicurahkan ke kasus ini kan ya, dari mulai ya saksi-saksi apa gitu, jadi benar-benar emang ya ya gitulah pokoknya, Menguras menguras tenaga pikiran, semua semua turun lah aku 5 kilo. wah. Ngurus gini doang, aduh. Oke. Ini berarti yang misalnya momen-momen secara fisik gitu kak, Mm-mm. lebih banyak merasakan capek kan secara fisik karena bolak-balik Sebenarnya kalau kerja secara atau fisik bolak-balik tuh enggak? enggak ya, karena kan aku juga pekerja gitu ya, gitu yang suka warawiri juga gitu ya, jadi sebenarnya tuh lebih ke pikiran kan, menguras pikiran gitu kan, karena kan ya mikir gitu dari mulai saksi fakta gitu kan. Alhamdulillah kalau saksi ahli-ahli itu kan dari Bu Titi ya, ibu angkatnya Bang Amar gitu kan. Kalau saksi saksi fakta ini juga alhamdulillah sih banyak, apa sih, banyak yang hubungin aku mau jadi saksi, cuman kan prosesnya kayak gitu-gitunya tuh yang agak menguras tenaga gitu, harus nanti habis itu ketemu, serahin ke PH, ini kira-kira bisa nggak jadi saksi bla bla gitu ya, ya kayak gitu aja yang capeknya gitu, jadi kadang suka sampai jam 1 malam gitu. Tapi kalau kakak sendiri, maksudnya kan Mas Capio ini keluarga terdekat, maksudnya yang support kakak juga itu gimana? Keluarga Maksudnya, terdekat tuh kayak siapa? Keluarga aku mah ya. sebenarnya nggak dibilang disupport juga enggak ya, enggak, karena mereka lebih banyak diemnya sih gitu. Kalau dari keluarganya kakak Oh, kalau Amar, keluarga Amar tuh paling ya Adit sama Panji kan emang selalu support aku kan, emang keluarganya Bang Amar kan emang mereka berdua aja kan, tinggal orang tua juga nggak, dia paling tante-tantenya yang suka datang doang ke persidangan, tapi secara emosional kalau aku udah masalah, kalau aku lagi capek ya aku pasti sendiri biasanya kan sama Bang Amar kan. Kalau dulu-dulu kan sebelum dibawa ke NK tuh kita masih bisa diskusi gitu kan. Nah mungkin ini kali yang membuatku juga kemarin pecah di persidangan tuh, karena nggak ada teman untuk bicara, sedangkan nama Adit kan nggak semuanya bisa dibicarakan gitu. baik, ini balik lagi yang tadi kakak bilang sempat kirim surat-surat nih, Iya, jadi surat-suratan. setiap setiap Adit kunjungan pasti kita surat, nah, nanti balas, aku kasih, nanti dia balas, gitu-gitu aja tiap kunjungan. Berarti kalau komunikasi pakai ini belum bisa Nggak ya kak? bisa sama sekali. Sama sekali Iya, dibatasi. ketemu juga di persidangan doang, Oke. terbatas kan, makanya jadi mungkin kita juga kemarin agak tegang, Bang Amar tegang, aku tegang, itu karena miskomunikasi yang nggak ada gitu. Kalau kadang cuma bisa surat-suratan kan nggak bisa juga panjang, kadang-kadang kata-katanya juga berbeda atau gimana gitu, jadi mungkin itu yang membuat aku lelah, dia lelah gitu. Tapi so far habis selesai kasus deh, sidang kemarin kita udah baik-baik aja, udah saling ya udahlah, mungkin kita capek gitu berdua gitu sih. Oke kak, mungkin membaca suratnya sendiri, isi suratnya itu gimana sih Ya kak? paling kayak Bacainnya surat gimana? yang gimana, Bang Amar suka nanya saksi-saksi gimana, saksi fakta gimana, saksi ini gimana, karena semua tuh kan eh apa ya, bukan pintu sih sebenarnya kan, orang tuh taunya aku yang ngurusin Bang Amar sebelum NK ini kan, jadi semua pasti ngubunginnya ke aku gitu, jadi makanya Bang Amar tuh pasti nanya ke aku yang saksi ini gimana, saksi ini gimana gitu. Jadi semua kayak tumpuannya ke aku mungkin, jadi kayak sebenarnya nggak mau aku juga, Adit juga kadang-kadang tuh ikut bantu banget, ke apa yang bisa gue bantu gini-gini, cuman karena emang mereka taunya aku yang, ya maksudnya kan orang taunya udah pada kenalnya kan aku yang Ya. deket sama Bang Amar, jadi mereka tuh jadi gimana sih, tumpuannya ke aku gitu loh, gitu loh. Nah, ini berarti selain kamar misalnya berkomunikasi lewat surat, mungkin ada curhatan-curhatan yang kamar nggak sampein tapi dilalui lewat surat selain dari Ya kasus. banyak lah, terutama dia tuh intinya kayak nggak terima kalau sampai aku dibalikin lagi ke NK gitu kan, ke secara dia ngerasa, ya aku pun juga ya, masyarakat juga bisa melihat lah nggak profesional kalau dia sampai dibalikin lagi ke NK gitu aja sih, dia yang dia takutin itu terus sih sama aku gitu. Mungkin pernah ada ungkapan kangen lewat surat dari Ya kakak ataupun pastilah, dari pastilah, cuman maksudnya udah udah lebih nggak fokus ke sebenarnya hubungan ya hubungan gitu, cuman kita tuh lebih fokus ke saksi gitu, ke persidangan, karena emang yang terpenting kan saksi-saksi dari kita itu kemarin gitu.
kayaknya ada apa ya, ada video beredar kakak baca apa surat Surat. dan itu suratnya tuh kayak Oh, itu awal ke NK iya. kan udah pernah aku bacain juga depan wartawan dulu, itu ditulis ulang lagi kayaknya. Jadi waktu pas dia sampai dari NK kan sampai tuh ke lapas narkotika. Terus kan besoknya Om John kunjungan. Nah, dipikirnya Bang Amar tuh statusnya dia tuh setelah di narkotika tuh nggak high risk lagi. Jadi aku bisa kunjungan. Nah, dipikirnya Bang Amar nih, ternyata aku nggak bisa kunjungan kan. Aku datang ke sana tapi nggak bisa kunjungan. Nah, makanya dia nulis surat. Apa, pas dipanggil ada kunjungan kupikir ada kamu ya kan, ternyata cuman Om John yang dateng gitu. Dia udah seneng-seneng kerjain aku bisa masuk, ternyata dia aku kan nggak bisa masuk gitu. Ya, memang sekangen gitu ya mungkin Ya kan sama itu kan almarhum. sebelum itu kan habis dia pulang dari NK. Jadi kita belum udah lama banget nggak ketemu dari Oktober yang dia dibawa ke NK itu tanggal 16 atau 18 ya aku lupa gitu. Nah, tapi kayak ini nanggapin misalnya netizen banyak yang bilang ah Kak Amar bucin banget sama Kak Ya sebenarnya bukan bucin kan, gitu. Amar kan emang terkenal dari emang sebelumnya pasangan emang Bang Amar kayak gitu kan, jadi menurutku udah nggak kaget lagi deh kalau emang Bang Amar tipenya kayak gitu gitu. Kayaknya berarti sejauh ini nih, di bulan Ramadan ini Mm-mm. komunikasinya gimana Gak Kak? ada surat-suratan Oh, doang, surat-suratan. iya Jadi jadi kayak momen-momen kayak mengingat-ingatkan untuk ya nggak ada jaga sama kesehatan. sekali, paling di surat doang. Biasanya tuh tahun lalu tuh masih masih bisa telepon-teleponan kan, karena tahun lalu tuh masih di rutan kalau nggak salah. Jadi tuh kalau dulu tuh suka, kamu udah tadarus jus berapa gitu. Nah kemarin paling dia suka nanya, woi udah jus berapa lo, gue udah hatam lo gitu. Paling si Bang Amar kayak gitu ngingetin aku karena dia tahu aku suka agak males gitu tadarusan. Nah kalau dia tuh rajin banget tadarusannya. Jadi dia setiap bulan puasa itu pasti hatam berapa kali, dan dia tuh selalu nanya di surat, jus berapa, kamu udah jus berapa tadarusnya gitu. Ini Paling kayak gitu doang di surat nanyanya. ini misalnya dari surat-suratan dengan relasi Eh, komunikasi yang ada itu seberapa besar sih maksudnya rasa cintanya Kak? Gini loh, sebenarnya kan aku balik lagi ya. Kalau soal hati kan emang sebelum ada masalah gini, eh, jujur emang kita udah punya komitmen ke arah sana gitu kan. Cuman kan setelah ada kasus ini, kita jadi lebih mengutamakan permasalahan di persidangan dulu gitu loh. Jadi kita udah, eh, maksudnya ngomong soal kita nih udah jarang gitu loh. Karena yuk kita fokus ke sini dulu yuk gitu. Anda baik lagi aku selalu bilang, aku tuh tidak ngoyo untuk mentang-mentang aku yang ngurusin Bang Amar, aku harus Bang Amar harus nikahin gue gitu, enggak gitu. Jalanin aja sesuai skenario Allah, balik lagi jodoh, maut, rezeki itu kan di tangan Allah gitu ya. Jadi eh yang pasti saat ini aku sama Bang Amar masih berkomitmen gitu. Cuman untuk kedepannya nanti dibicarain lagi setelah persidangan ini selesai. Kan persidangan juga nggak selesai sampai di sini loh. Misalkan ya alhamdulillah aku bersyukurnya kalau yang hakim yang mulia memutuskan untuk bebas atau direhab, itu kan nggak akan ada banding, nggak akan ada kasasi ya, menurut apa aku sudah udah apa sih udah tanya-tanya lah ya kalau hukum. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Bang Amar dinyatakan bersalah, dihukum sekian, pasti kalau jaksa nggak terima, kalau kita nggak terima, pasti kan ada banding sidang lagi kayak Kani kita Mirzani kan, kayak gitulah contohnya ya, aku kan nggak ngerti. Jadi nggak habis di sini, akan terkuras makan waktu banyak gitu. Jadi untuk bicara untuk hubungan kita berdua tuh kayaknya dikesampingkan dulu, terutama itu yang masalah sidang gini dulu gitu. Berarti proses hukum masih terus berjalan Ya masih terus, terus iyalah berjalan. support pastilah, karena gini, mau nggak mau, suka nggak suka, aku sudah dibawa terlalu jauh ke Bang Amar. Bisa dilihat kan di persidangan, chat sama aku gitu kan, dan lagi pula kejadian di situ juga saat itu lagi deket sama aku gitu. Kan nggak mungkin banget gitu ya, tiba-tiba aku ninggalin, egois banget. Ibaratnya gini loh Mas, aku ngelihat orang depan ada kecelakaan yang butuh bantuan. Menurut Mas, aku pergi atau bantuin? Nah, bantuin kan, aku juga ngeliat Bang Amar kayak gitu. Tapi kalau seandainya emang ternyata Allah ngasih kita punya hati gitu kan, sama-sama saling membutuhkan, menyayangi, ya itu udah kadar Allah. Jangan jangan dipikir emang dokternya aja nih yang ini, emang nyamar aja nih manfaatkan dokter, nggak ada. Jadi emang pure masalah ini dari hatiku yang paling dalam, ini udah beban moral dan kemanusiaan gitu loh ya. Balik lagi ternyata kita ada hati, itu kadar Allah yang ngasih gitu gitu loh. Berarti kayak ini kan banyak yang berseliweran media sosial apa Mm-mm. kakak live dan konten-konten yang lain tuh banyak netizen tuh yang berspekulasi kayak ini dokter Camelia ini udah kecintaan sama banget sama Iya, makanya itu Bang dia kan Amar tadi sampai udah aku jelasin. Balik lagi kan, justru dulu sebelum kasus ini aku yang bilang sama Bang Amar, udahlah kalau bisa jangan diekspos dulu kalau kita tuh ada hubungan gitu kan. Akhirnya kan
terekspos juga. Ya udah mau nggak mau, apalagi dengan adanya masalah ini kan aku harus meluruskan apa yang udah di berita di apa sih berita di luar kan, Bang Amar pengedar, Bang Amar apa sih bandar besar lah. Nah kan aku harus meluruskan itu gitu. Jadi balik lagi ini udah bukan soal hati tapi soal beban moral kemanusiaan yang tadi aku bilang. Aku sudah dibawa terlalu jauh, nggak mungkin juga aku tinggalin tentang kasus ini. Lagi bilang ini juga hampir selesai kan gitu. Jadi kita nanti tinggal lihat ke depannya lah aku sama Bang Amar gimana gitu. Ini kan berarti seberapa ini sih concern semua kakak melihat apa ya, banyak tanggapan-tanggapan di sini netizen. Aku Mereka sih tuh kadang nggak ngerti kasusnya, tapi ya hujat gitu. ya nggak apa-apa lah, menurutku malah malah banyak yang ngedukung kok. Ngehujat tuh 10% 20% menurutku ya gitu. Tapi ya itulah hidup, kita bukan jadi seleb aja gitu, orang biasa aja kan. Hidup ada yang suka ada yang tidak, jadi menurutku aku sih nggak pernah terbawa emosi. Untuk kadang-kadang pastilah namanya juga manusia biasa ya, cuman nggak terlalu dipikirkan intinya. Kalau netizen ngomong ini yang aku kecintaan lah yang inilah, aku nggak apa sih nggak aku pikirin gitu. Yang penting orang-orang sekitarnya Bang Amar tuh support lah gitu aku, gitu aja gitu. Yang penting dia support aku lah, orang-orang terdekatnya Bang Amar gitu aja sih. Kamu ini mungkin di bulan puasa, di momen apa yang kamu pesan apa yang kamu semain ke Bang Ya Amar? intinya di bulan puasa ini banyak-banyaklah berdoa, karena ini bulan baik ya, bulan yang pasti eh, Allah kabulkan doa-doa kita kalau emang kita ibadahnya ya benar-benar ya sama Allah gitu ya. Iya aku cuma minta itu doang sih. Mudah-mudahan keputusannya setelah lebaran ini, keputusan hakim tuh rehab atau bebas, itu yang aku pengenin gitu kan. Jadi nah yang aku panjatkan selalu lah doanya itu sih. Itu harapannya. Itu harapanku, dan aku juga selalu mengingatkan Bang Ambar banyaklah berdoa karena kesempatan baik nih di bulan ini, minta sama Allah yang terbaik gitu. Selain gitu gitu. Oke? Udah, thank you. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak.